I cannot explain what I'm feeling. I'm feeling that I was dead, alive again. God is life, is the way that He is sharing the beautiful of life and the joy with all. Setiap tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ribuan orang berkumpul, bukan sekadar untuk merayakan, tetapi untuk menyaksikan sebuah misteri suci yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kota tua dipenuhi ketegangan yang hening, doa yang terangkat, harapan yang menggantung di udara. Dan di balik sebuah makam yang tertutup rapat, dijaga dengan ketat, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Sebuah cahaya muncul. Tidak ada korek api, tidak ada percikan, tidak ada tangan manusia. Api itu hadir begitu saja. Namun, ini bukan api biasa. Ia menyala tanpa membakar. Ia bercahaya tanpa melukai. Hangat, namun tidak menyakitkan. Suci, lembut, dan penuh makna ilahi. Ini bukan dongeng kuno atau legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ini adalah peristiwa nyata yang terus terjadi hingga hari ini. Sebuah mukjizat hidup yang terbentang tepat di hadapan mata dunia. Pertanyaannya pun muncul, mengapa hal ini terus terjadi? Apa pesan yang ingin disampaikan surga kepada umat manusia? Mari kita menyelami misterinya bersama. Setiap tahun, pada malam menjelang Paskah Ortodoks, sebuah kejadian supranatural kembali terulang tanpa perubahan. Jauh di dalam dinding batu yang dianggap paling suci, di tempat yang diyakini sebagai makam Yesus Kristus, cahaya itu muncul. Bukan dinyalakan manusia, bukan hasil teknologi, bukan pula hasil tipu daya. Ia memancar dengan sendirinya. Dan disinilah segalanya berubah. Api ini tidak mengikuti hukum alam. Para saksi dengan berani menyentuhkannya ke kulit mereka, ke wajah, ke janggut, ke rambut. Bukan sekali, melainkan berulang-ulang, dari tahun ke tahun. Tidak ada luka bakar, tidak ada rasa sakit, tidak ada kepulan asap, hanya kehangatan lembut dan cahaya yang menenangkan, seolah ada sentuhan ilahi yang meresap ke dalam jiwa. Anak-anak pun menerima api itu tanpa rasa takut. Bahkan mereka yang datang dengan keraguan, yang awalnya hanya ingin membuktikan kesalahan, seringkali terdiam setelah mengalaminya sendiri. Sulit untuk menyangkal sesuatu yang dirasakan langsung oleh tubuh dan hati. Ini bukan kisah masa lalu, ini adalah mukjizat yang terjadi dalam waktu sekarang. Sebuah pesan langsung dari surga, bahwa makam itu bukan sekadar kosong, tetapi penuh kuasa. Bahwa kematian telah dikalahkan, bahwa terang masih menembus kegelapan tanpa bisa dihentikan. Pada malam Sabtu Suci, suasana Yerusalem berubah. Ada keheningan yang suci, seolah seluruh kota menahan nafas. Saat senja mendekat, para peziarah dari berbagai bangsa mengalir masuk. Mereka bukan datang sebagai wisatawan, melainkan sebagai saksi, sebagai jiwa-jiwa yang haus akan perjumpaan dengan yang ilahi. Di dalam gereja, ribuan orang berdiri berdesakan, bahu saling bersentuhan, doa dipanjatkan dalam bisikan. Ada yang menangis diam-diam. Semua menunggu satu momen yang sama. Lalu lampu-lampu dipadamkan. Kegelapan menyelimuti segalanya. Bukan hanya simbolis, tetapi nyata dan pekat. Makam Kristus disegel. Penjagaan dilakukan. Setiap kemungkinan kecurangan ditutup rapat. Sang Patriark Ortodoks mengenakan jubah putih, melangkah maju tanpa membawa apapun. Tidak ada alat, tidak ada sumber api. Ia diperiksa terlebih dahulu, sebuah tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad. Setelah dipastikan sendirian dan tanpa apapun di tangannya, ia masuk ke dalam makam. Di sana, dalam kegelapan total, ia berlutut dan berdoa. Waktu berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Dan kemudian, ia keluar membawa cahaya. Lilin-lilinnya menyala. Api itu hadir bukan dari dunia ini. Dalam sekejap, kegelapan pecah. Dari satu nyala kecil, api menyebar ke ribuan lilin lainnya. Ia tidak merambat perlahan, tetapi melompat, menari, dan mengalir seperti angin. Tangisan pecah, bukan karena takut, melainkan karena sukacita yang meluap. Ada yang tertawa, ada yang bersujud, ada yang terpaku tak mampu bergerak.
Banyak orang memegang api itu di wajah mereka, mengusapkannya kepada anak-anak mereka. Tidak ada yang terluka. Api itu bergerak, tetapi tidak menghancurkan. Ia menyala, tetapi justru menguatkan. Bagi banyak orang, momen ini menjadi titik balik iman mereka, sebuah perjumpaan yang tak pernah terlupakan. Para ilmuwan mencoba menelitinya, jurnalis melaporkannya, para skeptis membuat teori demi teori, tapi tak satu pun mampu menghentikannya. Setiap tahun, tanpa gagal, api itu kembali hadir. Apa yang tak mampu dijelaskan oleh logika, dipahami oleh jiwa. Ini bukan sekadar ritual atau tontonan, ini adalah cara Tuhan berbicara. Bukti bahwa Sang Juru Selamat masih bersinar, bahwa Roh Kudus masih mengirimkan apinya ke dunia. Dalam hitungan jam, cahaya suci itu meninggalkan Yerusalem. Ia diterbangkan melintasi lautan, dibawa dengan penuh hormat ke berbagai negara. Di setiap tempat, api itu disambut dengan nyanyian, doa dan air mata. Dari katedral besar hingga gereja kecil di desa-desa, nyala itu dibagikan tanpa pernah padam. Ia menjadi lebih dari sekadar cahaya. Ia menjadi lambang persatuan, jembatan iman yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, timur dan barat, bumi dan surga. Dan ada satu hal lagi yang terjadi secara diam-diam namun dahsyat. Perubahan hati. Setiap tahun, kisah-kisah bermunculan. Para orang-orang dari latar belakang iman yang berbeda, bahkan yang tidak percaya sama sekali, merasakan sesuatu yang tak bisa mereka sangkal. Ada yang menangis diam-diam, ada yang berlutut, ada yang mengalami mimpi dan penglihatan. Seorang pria yang datang dengan keraguan pulang dengan keyakinan. Seorang wanita yang hanya ingin tahu, mendengar bisikan lembut di dalam hatinya. Ia telah bangkit. Bahkan mereka yang berniat membantah, seringkali pergi dalam keheningan, tanpa kata, dengan hati yang telah disentuh oleh terang yang tak bisa dijelaskan. Mukjizat ini tidak memaksa untuk dipercaya. Ia hanya hadir, menyala, dan berbicara kepada siapapun yang mau membuka hati. Api ini tidak berdebat. Ia tidak berkhotbah. Ia tidak memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya hadir, dan dunia menyaksikannya. Namun ada satu pertanyaan yang selalu bergema di dalam hati setiap orang yang melihatnya. Mengapa ini terjadi? Mengapa api ini? Mengapa di tempat ini? Mengapa terus berulang tahun demi tahun tanpa pernah gagal? Jawabannya tidak terletak pada api itu sendiri, melainkan pada apa yang disaksikannya. Api suci bukan sekedar kejadian supranatural, ia adalah pernyataan ilahi, sebuah deklarasi dari surga yang menentang dunia yang semakin dingin oleh keraguan dan mengeras oleh ketidakpercayaan. Seolah Tuhan berkata, "Kamu boleh lupa, tetapi aku tidak. Kamu boleh ragu, tetapi aku tetap bekerja. Kamu boleh mengubur kebenaran, tetapi kebangkitan tidak bisa dibatalkan." Api itu turun bukan karena tradisi semata, melainkan karena kebenaran. Yesus telah bangkit. Dan ketika nyala itu menyentuh hati yang remuk, pesan itu menjadi nyata. Orang-orang yang datang bukan hanya membawa kamera atau rasa ingin tahu, mereka datang dengan beban hidup, dengan kisah-kisah yang tak pernah mereka ceritakan pada siapapun, dengan luka yang tersembunyi di balik senyum. Setiap tahun, para peziarah memadati gereja itu bukan hanya untuk melihat mujizat, tetapi untuk memohon satu. Di saku mereka terselip doa-doa putus asa, di bibir mereka ada bisikan harapan, di tangan yang gemetar ada permohonan terakhir. Ada yang sedang melawan penyakit mematikan, ada yang menanggung duka kehilangan yang terlalu berat, ada pula yang terbelenggu oleh kecanduan, depresi, ketakutan atau keheningan panjang dari doa-doa yang terasa tak terjawab. Lalu api itu datang. Ia bukan sekedar tontonan, ia bukan sekedar cahaya, ia adalah harapan. Ketika lilin dinyalakan, hati pun ikut menyala. Ketika api berpindah dari satu tangan ke tangan lain, sesuatu ikut bergerak di dalam jiwa. Iman yang nyaris padam mulai bangkit. Air mata mengalir, bukan karena sakit, tetapi karena kelegaan. Dan kemudian muncullah kesaksian-kesaksian. Seorang ibu yang lama tak bisa mengandung, akhirnya hamil setelah berdoa dengan api suci. Seorang pria yang lumpuh akibat cedera tulang belakang, pulang dengan lilin itu, dan perlahan kembali berjalan. Seorang wanita yang selama puluhan tahun hidup dalam ketakutan, tiba-tiba bisa tidur nyenyak, diliputi damai yang tak mampu ia jelaskan. Tidak semua mujizat bersifat dramatis, banyak yang terjadi dalam keheningan. Beban yang terangkat, luka batin yang disembuhkan,
rantai yang terputus di tempat-tempat tersembunyi. Namun semua kesaksian menunjuk pada satu kebenaran yang sama. Api ini menyentuh lebih dari sekedar tubuh. Ia menyalakan roh. Ia menghidupkan kembali apa yang hampir mati di dalam diri manusia. Dan kamu tidak harus berada di Yerusalem untuk menerima makna dari mujizat ini. Karena api suci bukan tentang satu momen di satu tempat. Ia tentang pesan yang melampaui ruang dan waktu. Kuasa Tuhan masih hidup. Terangnya masih menjangkau. Rohnya masih bergerak, melintasi bangsa, generasi, dan bahkan rasa sakit dalam hidupmu. Ini bukan tradisi kosong, bukan peninggalan masa lalu yang terlupakan. Ini adalah bukti hidup bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang sama hari ini. Maka kita pun berdoa, Yesus, biarlah terangmu bersinar di dalamku. Hanguskan ketakutanku, bangkitkan kembali tujuan hidupku, nyalakan awal yang baru. Entah kamu menyaksikan kisah ini dari ranjang rumah sakit, dari balik jeruji penjara, dari kamar yang sunyi atau dari kereta yang penuh sesak, ketahuilah satu hal, kamu tidak dilupakan. Tuhan yang sama yang mengirim api ke dalam makam, sanggup mengirim pengharapan ke dalam hatimu. Yang Ia minta hanyalah satu, ulurkan tanganmu. Api suci nyata, ia terus berlangsung, ia ilahi. Dan kisahnya belum selesai. Ketika Sabtu Suci berikutnya tiba, ketika makam kembali dimeteraikan, ketika lilin-lilin dipadamkan dan dunia menunggu dalam keheningan, ingatlah apa yang telah kamu dengar hari ini. Ingatlah bahwa mujizat masih terjadi, bahwa surga masih berbicara, bahwa Yesus tetap bangkit. Dan jika kisah ini menggugah hatimu, jika ada sesuatu yang terbangun di dalam jiwamu, jangan biarkan berhenti di sini. Tetaplah terhubung dengan kisah-kisah yang menguatkan iman, membakar harapan, dan membuka mata akan kuasa Tuhan di zaman ini. Karena api itu akan turun lagi, dan saat Ia datang, apakah hatimu siap menerima terang itu?